Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Pelajar Skapsa pada materi pelajaran PPKN kelas 12 semester genap, hari ini saya akan melanjutkan tentang pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa yang hebat, kita mulai materi tentang pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia. Sebelum kita memulai materi, kalian perlu ketahui dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan landasan hukum pers di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan perkembangan pers di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik. Nah, kita mulai materi yang pertama, landasan hukum pers di Indonesia. Landasannya ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, khususnya di pasal 28. Di sini intinya masyarakat itu bisa berkumpul, mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Dan di dalam pasal 28F. Sama di sini setiap warga negara bisa menyampaikan informasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Landasan berikutnya dalam ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang khususnya terdapat dalam pasal 20 dan pasal 21. Nah, ini intinya juga sama dengan pasal 28 dan pasal 28F yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Landasan berikutnya, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam pasal 2 dikatakan, kemerdekaan pers salah satu wujud kedaulatan rakyat. Di dalam pasal 4 ayat 1 juga disebutkan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Jadi bisa disimpulkan dalam penyampaian dalam penyampaian informasi, wartawan bebas menyampaikan infonya kepada masyarakat, tapi tetap melalui kode etik jurnalistiknya. Landasan yang berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ini juga merupakan landasan hukum pers di Indonesia, khususnya dalam pasal 14 ayat 1 dan yang ada di pasal 14 ayat 2. Oke, saya lanjutkan materi yang kedua tentang perkembangan pers di Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa pers di Indonesia itu sudah ada sejak zaman penjajahan. Di sini saya bagi masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, pers berfungsi sebagai alat perjuangan. Pada masa penjajahan Jepang, pers menjadi alat pemerintah Jepang. Pada saat itu, pemerintah Indonesia pro dengan pemerintah Jepang. Berikutnya masa awal kemerdekaan. Pers menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia, memberi semangat perlawanan dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, pada saat inilah pers sangat berfungsi bagi rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya.
Masuk kepada Orde Lama, masa demokrasi liberal, pada saat itu banyak parpol yang berdiri, pers menjadi pendukung parpol. Dan pada masa demokrasi terpimpin, pada masa itu terjadi pemberedelan pers. Jadi banyak surat kabar atau majalah yang tidak boleh beredar secara paksa. Nah, ini masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pers semakin berkembang, namun surat kabar atau majalah yang beredar itu wajib memiliki SIUP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Nah, baru berkembang lebih baik lagi pada masa reformasi. Pada masa reformasi, pers mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak media massa, media elektronik yang berkembang, namun tidak perlu atau tidak wajib memiliki SIUP. Itulah perkembangan pers di Indonesia. Jika kurang paham, kurang jelas, kalian nanti bisa bertanya. Oke, sebelum saya lanjutkan, untuk tugas nanti ada 5. Kamu kerjakan di buku catatan, kemudian kirim ke Google Classroom. Soal pertama, pers yang bebas dan bertanggung jawab memiliki landasan hukum. Sebutkan 4 landasan hukum pers di Indonesia. Soal yang kedua, deskripsikan bagaimana perkembangan kebebasan pers di Indonesia. Soal yang ketiga, menurut Anda bagaimana kebebasan pers pada masa reformasi? Oke, setelah kalian kerjakan, saya lanjutkan materi yang berikutnya. Masih ada satu lagi tentang pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik. Nah, di sini di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, tanggung jawab pers itu ada 5. Yang pertama, pers memainkan peran penting sebagai media informasi. Jelas, pers itu pers menjadi penyambung lidah masyarakat. Yang kedua, pers wajib menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat. Nah, di sini jelas tidak boleh mengundang sara jika menyampaikan informasi. Harus benar-benar sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kemudian yang ketiga, pers wajib menghormati azas praduga tak bersalah. Suatu misal jika menyampaikan informasi tentang seseorang itu tidak boleh dikatakan merekalah yang bersalah. Itu istilahnya azas praduga tak bersalah. Jadi tidak boleh menyatakan bahwa si A itu bersalah. Yang keempat, pers dilarang memuat iklan yang merendahkan martabat agama. Ingat, agama itu sangatlah penting dan mudah mengundang perpecahan, maka di sini wartawan dalam menyampaikan informasi benar-benar dan sangat dilarang. Ya, tidak boleh merendahkan martabat agama yang satu dan yang lainnya. Jadi saling menghormati dan saling menghargai. Yang kelima, pers dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, dan zat aditif lainnya. Zat aditif itu adalah yang bisa membuat ketagihan atau memabukkan. Bisa saya contohkan ganja, heroin, dan lain-lain. Itulah tanggung jawab pers ada 5. Berikutnya, materi yang terakhir tentang kode etik jurnalistik. Nah, kode etik inilah anak-anak sangatlah penting bagi wartawan. Karena apa? Merupakan landasan moral
dan etika profesi yang menjamin kemerdekaan pers, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, menjadi pedoman operasional wartawan, menegakkan integritas dan profesionalisme. Jadi pendek kata, bagaimana wartawan itu harus menyampaikan informasi yang benar, harus bisa benar-benar dipilih mana yang benar, mana yang salah. Kode etik ini menjadi panutan, tuntunan bagi wartawan untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari. Inilah materi terakhir, dan untuk tugas yang keempat, tuliskan 5 tanggung jawab pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Soal kelima, deskripsikan pentingnya kode etik jurnalistik bagi wartawan. Oke anak-anak, sekian materi dari saya. Yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan kirim di Google Classroom. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini tentang pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.